Bapa kami dalam surga, kami sekarang akan bersama belajar daripada firman Tuhan. Tuhan kiranya yang boleh menolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan, mengimaninya, dan biarlah kami boleh menjadikannya dasar untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya Engkau berkati proses belajar kami ini dan kiranya berkenanlah juga memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 kita melihat dan membacanya di ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya akan membaca dengan terjemahan TB2. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita atau setiap orang itu pasti memiliki intense concern atau intense care for something or someone. Kita pasti memiliki perhatian dan kepedulian yang intens, kepedulian yang sangat terhadap sesuatu. Kita menaruh perhatian yang sangat besar, bisa saja misalkan kepada kehidupan personal kita. Itu bisa dalam hal studi, dalam ujian skripsi, dalam praktek pelayanan, pekerjaan, pelayanan di gereja, kehidupan rohani, dan seterusnya. Kita pun juga bisa memiliki intense concern terhadap kehidupan keluarga kita. Misalkan masa depan keluarga, atau tempat sekolah anak, kecukupan ekonomi, kesehatan anggota keluarga, dan lain sebagainya. Kita pun juga bisa memiliki intense concern tentang kehidupan bermasyarakat yang mungkin akhir-akhir ini menjadi perhatian kita tentang masa depan bangsa. Siapa yang akan terpilih nanti sebagai presiden dan juga selain sebagainya juga. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya memiliki intense concern terhadap sesuatu di dalam kehidupan kita itu adalah satu hal yang lumrah dan memang sah-sah saja. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika seringkali intense concern and care for something itu membuat kita sampai-sampai kepercayaan kita kepada Tuhan itu menurun. Seperti yang juga dialami oleh orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus yang tadi kita baca itu, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang ada pada waktu itu memang ahli mengatakan bahwa memang ada orang yang kaya yang mendengar khotbah Yesus, tetapi juga sebagian besar dari mereka memang adalah seorang petani yang memang hidupnya dipenuhi dengan segala keterbatasan. Hidupnya itu pas-pasan. Mereka mencari nafkah dari pedesaan dan apa yang mereka hasilkan dari lahan itu digunakan untuk persediaan makan hingga panen berikutnya dialokasikan untuk pakan ternak, dialokasikan untuk tambahan benih untuk menanam di tahun yang akan datang, dan sebagiannya itu ditukar untuk barter untuk kebutuhan lainnya.
Dan memang mereka hidupnya dengan penuh dengan keterbatasan, mereka hidupnya dengan pas-pasan, bahkan ada potensi juga mereka mengalami ketidakcukupan dalam kehidupannya ketika ada hal-hal, ada bencana yang terjadi yang mereka alami. Belum lagi bagi mereka yang bekerja, petani-petani itu, baik mereka punya tanah sendiri atau mereka meminjam tanah dari orang lain, mereka juga diperhadapkan dengan pimpinan, dengan penguasa yang juga terkadang sewenang-wenang terhadap mereka. Mereka diharuskan membayar pajak dari keuntungan yang mereka dapatkan kepada kelompok penguasa yang dominan, yang mereka mengambil keuntungan itu untuk kepentingan golongan mereka sendiri untuk mempertahankan standar hidup mereka yang tinggi. Jadi memang jelas bahwa hidup mereka, pendengar Yesus mayoritas pada waktu itu, memang hidupnya nggak mudah. Dan memang selain hidup mereka pas-pasan, bahkan miskin, dan mereka juga harus sekali lagi berhadapan dengan penguasa yang tidak bertanggung jawab itu. Oleh karena itu saya tidak heran ketika dikatakan bahwa memang mereka care for something, yaitu tentang keberlangsungan hidup mereka. Mereka punya intense concern terhadap keberlangsungan hidup mereka, tentang apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, dan seterusnya. Dan memang itu sangat mereka perhatikan. Dan bahkan sebagai kepala keluarga tentu akan sangat concern dengan hal itu, karena keberlangsungan keluarga itu bergantung pada pendapatan yang mereka dapatkan. Tetapi memang keadaannya sangatlah tidak mudah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Yesus melihat bahwa intense concern mereka itu memiliki atau menunjukkan indikasi bahwa kondisi hati mereka itu menjadi kurang percaya atau kurang beriman. Yang Yesus katakan mereka sebagai orang yang kurang percaya, atau mereka yang punya little faith kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam Injil Matius, seorang yang beriman kepada Allah adalah orang yang betul-betul mengandalkan, betul-betul bergantung kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang maha peduli dan maha kuasa itu. Dan dengan demikian ketika Yesus mendeskripsikan pendengarnya dengan kata sifat little faith itu, Yesus mau menunjukkan bahwa memang mereka tidak lagi sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Mereka menjadi terlalu teroccupied, terlalu terfokus dengan kesusahan yang mereka alami, sampai-sampai mengalihkan pandangannya dari Allah, dan mereka mungkin mulai berupaya sendiri, mulai khawatir sendiri, bahkan mulai panik dan takut sendiri di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, perasaan khawatir yang dialami oleh pendengar Yesus itu sebenarnya sangat mungkin juga terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak khawatir dengan makanan, dengan pakaian, tapi kita juga harus jujur bahwa terkadang kita mudah sekali khawatir terhadap hal yang lain. Mungkin kita punya intense concern terhadap sesuatu yang lain selain makanan, pakaian. Kita punya kegelisahan atau kita punya concern tentang studi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau bahkan bangsa kita. Tetapi somehow kadang-kadang ketika kesusahan datang, mulai muncul overthinking kita. Mulai muncul pikiran yang tidak karuan di dalam pikiran kita. Dan seakan-akan itu menenggelamkan kita di dalam kekhawatiran. Kita sendiri yang memupuk rasa takut, rasa panik saat kita membayangkan segala skenario buruk yang terjadi, yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan somehow anehnya adalah kita panik sendiri dengan skenario yang kita buat, padahal kita membaca di dalam Alkitab bahwa Allah akan memelihara kita. Dan menariknya adalah kita bisa sampai mual mungkin ya, seperti rekan-rekan yang nunggu ujian skripsi, katanya sampai mual karena takut gitu. Sampai-sampai mungkin mereka meragukan dosen pembimbing yang sudah kasih tanda tangan bahwa mereka bisa lulus gitu ya, dan mereka takut gitu. Padahal sudah ada tanda tangan dosen pembimbing gitu misalkan. Kadang-kadang memang aneh pikiran kita ini ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kayaknya tuh unlikely untuk terjadi. Sesuatu yang sebetulnya kita tahu kayaknya secara nalar ini kayaknya hampir nggak mungkin terjadi. Dan anehnya kita percaya dengan skenario otak kita sendiri, kita overthinking, dan kadang-kadang sampai akhirnya kita lumpuh karena perasaan khawatir yang menguasai diri kita. Kita begitu khawatir seakan Tuhan tuli, seakan Tuhan nggak peduli, seakan Tuhan tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kekhawatiran yang demikian kita memang perlu mendengar perintah Yesus sekali lagi. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa? Karena Allah yang di sorga itu mengetahui dan akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu.
Dan Yesus menjelaskan jika burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung diberi makan oleh Bapaknya di surga, dan mereka para pendengar Yesus, murid-murid Yesus jauh lebih berharga dari burung itu, dan pasti akan Tuhan juga memberi makan kepada mereka. Jika Allah mendandani bunga bakung dan rumput di ladang, Tuhan pun juga pasti akan memelihara mereka dengan pakaian yang cukup. Dan lewat perkataan-perkataan Yesus tersebut, Yesus mau mengajar para pendengarnya waktu itu untuk percaya kepada Allah yang akan menyatakan pemeliharaannya kepada mereka dalam segala situasi hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, alih-alih memusatkan perhatian mereka pada kesusahan hidup yang mereka alami, Yesus memberikan perintah yang kedua, yaitu supaya mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau mungkin kita bisa artikan bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk senantiasa mengarahkan fokus mereka kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan kerajaan Allah dengan orang yang lagi khawatir? Apa hubungannya? Bapak Ibu, dalam Injil Matius, kerajaan Allah itu menunjuk kepada sebuah realitas di mana Allah menghadirkan kerajaannya di dunia ini melalui hidup dan pelayanan Yesus Kristus di dunia. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas yang menunjukkan pemerintahan Allah atas dunia ini, atas umat manusia, sebuah pemerintahan yang menyelamatkan manusia berdosa. Melalui hidup dan pelayanan Yesus, kita bisa melihat di mana raja di atas segala raja itu menunjukkan kuasanya atas dunia ini. Selain lewat pengajarannya, kita juga bisa lihat bagaimana kuasa Yesus itu melampaui kuasa dosa yang telah merusak kehidupan manusia. Kita bisa lihat itu lewat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus menyatakan otoritasnya atas sakit penyakit. Orang-orang yang sakit kusta disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan, sakit pendarahan juga disembuhkan. Yesus menyatakan kuasanya atas roh jahat. Yesus mengusir roh jahat dan yang merasuki manusia dan membuat hidup mereka merana. Yesus pun juga menyatakan otoritasnya atas ciptaan saat dia menghardik angin ribut di danau dan tenanglah danau itu. Bahkan Yesus pun menunjukkan kemenangannya atas maut melalui kebangkitannya. Bapak Ibu sekalian, realitas kerajaan Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya Allah itu berkuasa atas hidup kita. Allah di dalam pemerintahannya itu berkuasa penuh atas hidup kita. Dan seorang ahli perjanjian baru mengatakan bahwa kerajaan Allah itu diinaugurasikan, diresmikan dalam pelayanan dan pribadi Sang Raja, yaitu Yesus Sang Mesias. Penyembuhan, pengusiran setan, pengajaran, perumpamaan, itu menunjukkan bahwa kerajaan surga telah tiba. Pemerintahan Allah yang transenden itu telah turun ke bumi melalui Yesus Kristus, menggenapi janji-janji penciptaan baru dan keluaran yang baru. Bapak Ibu sekalian, dengan kita tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir di dunia ini, kerajaan seperti inilah yang seharusnya terus menjadi fokus dari murid-murid Kristus termasuk kita yang menghadapi berbagai kesusahan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita menyadari terus bahwa kita hidup dalam realitas kerajaan Allah. Kita perlu terus ingat bahwa hidup kita itu ada di bawah otoritas Allah yang menyatakan kuasanya atas sakit penyakit, atas roh jahat, atas ciptaan, bahkan maut. Allah yang penuh kuasa itulah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Allah yang memerintah itulah yang akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan dalam pemerintahannya, Allah tidak seperti penguasa di dunia Yunani Romawi pada waktu itu yang sering mengambil keuntungan dari masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Dia bukan Allah yang merampas, dia Allah yang memberi makan, dia Allah yang memberi pakaian, dia Allah yang memelihara, dia Allah yang mencukupkan kehidupan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, jika kita fokus pada kebenaran ini, niscaya kita tidak lagi lebih fokus pada kesusahan kita yang kita alami. Kita tidak lagi khawatir bahkan menyimpang dari kebenaran Tuhan karena kekhawatiran kita. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, we will feel safe and secure. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah yang maha kuasa itu. Hidup kita ada dalam naungan kerajaannya.
Dalam rasa aman itu kita juga bisa menjalani hidup dengan terus menjunjung tinggi kebenaran Allah dalam hidup kita. Bahkan sekalipun saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hal apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, mungkin kita sedang mengkhawatirkan sesuatu saat ini. Entah itu studi kita, pekerjaan kita, mungkin kesehatan anggota keluarga, kesehatan kita juga mungkin, sekolah anak kita, perjalanan bangsa ini ke depan, dan seterusnya. Saya mau mengajak kita untuk kembali memaknai kebenaran bahwa hidup kita atau kita hidup di dalam realitas kerajaan Allah. Ini realitas di mana Allah yang berkuasa, Allah yang dalam kuasanya itu memerintah atas dunia ini. Dia akan memelihara kita. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Dia akan menolong kita untuk menghadapi segala kesusahan yang kita miliki dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kebenaran inilah yang setidaknya saya alami di tahun 2018. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya sedang memiliki intense concern terhadap rencana studi lanjut waktu itu. Dan saya merasa yakin bahwa Tuhan memanggil saya untuk mendalami dunia pelayanan kaum muda. Dan waktu itu belum ada program MTH konsentrasi pelayanan kaum muda di STT Amanat Agung. Dan jadi saya cari di tempat lain. Ketemulah satu program Master of Arts in Youth Ministry di salah satu seminari di Penang, di Malaysia. Dan saya ingin mendaftar di sana, tapi jujur saja sebagai hamba Tuhan baru memang yang baru lulus, kondisi keuangan saya sangat terbatas pada waktu itu. Dan dalam hati saya tidak mau membebani orang tua untuk membiayai kuliah tersebut. Meskipun biaya kuliah di situ nggak terlalu mahal Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap saya tidak punya uang yang cukup untuk biaya studi di sana. Dan dalam pergumulan itu saya sempat terpikir, kok ini mau pelayanan, kok ini mau sekolah untuk pelayanan kaum muda bisa melakukannya dengan lebih baik, kok mau sekolah aja susah ya gitu. Jadi saya pelan-pelan mulai berpikir gitu, kok begini amat susahnya. Mungkin pertanyaan ini sederhana untuk Bapak Ibu sekalian, tapi dalam kondisi spiritual saya waktu itu ketika saya merenungkan kembali, saya kayaknya mulai bergeser. Intense concern saya yang awalnya baik itu, tapi kemudian saya mulai bergeser nih. Saya mulai bergeser ke khawatir, saya mulai bergeser fokus saya pada panggilan Tuhan dan kebenarannya, dan kemudian saya mulai fokus kepada keterbatasan ekonomi yang saya alami. Dan satu hari saya agak nekat Bapak Ibu sekalian, saya coba pergi ke seminari itu dengan pesawat yang murah, naik bus dari airport ke seminari, dan kemudian saya tinggal di asrama mereka yang jauh lebih sederhana daripada asrama di STT Amanat Agung. Bersyukurlah para mahasiswa untuk asrama di kita. Dan Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, saat mulai ke perkuliahan pertama, saya tiba-tiba yang ada di anggapan saya adalah saya ketemu dengan orang Malaysia, atau orang Asia, atau orang India lah gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika saya masuk kelas ada orang yang agak-agak kulit putih gitu ya. Dan saya coba ngobrol, bersosialisasi, ternyata dia orang Brazil. Di dalam hidup saya nggak pernah mimpi ketemu orang Brazil gitu ya. Di situ tiba-tiba ketemu orang Brazil yang namanya Roberto. Saya taunya Roberto Carlos itu dulu main PS saya pas kecil. Tapi ini Roberto nih di hadapan saya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini satu hari dia mengajak saya dan satu kawan untuk pergi makan, dan dalam perjalanan itu out of nowhere, tiba-tiba dia bertanya mengenai bagaimana saya akan membiayai kuliah saya di seminari. Tiba-tiba, saya agak kaget dia tanya seperti itu. Padahal sebelumnya kami nggak pernah berbicara apapun soal itu. Dan di momen itu saya jujur mengatakan kepada dia bahwa iya saya belum tahu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia dan temannya akan coba cari solusi mengenai kebutuhan biaya perkuliahan itu. Setelah saya kembali ke Jakarta, tidak ada kontak dengan dia lagi, tiba-tiba dia chat saya lewat Instagram. Dan mengatakan bahwa dia dan temannya sudah mengumpulkan uang dan akan membiayai studi saya di tahun yang pertama. Dan dia dan temannya langsung membawa uangnya ke seminari di Penang itu dan melunasi biaya kuliah saya selama 1 tahun pertama. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya jujur saja masih takjub dengan kejadian itu. Kejadian itu adalah salah satu kejadian yang membuat saya semakin yakin bahwa memang Allah yang kita percaya,
itu adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan pengalaman spiritual itu membawa saya semakin yakin bahwa sungguh-sungguh kita hidup dalam realitas kerajaan Allah dan we are safe and secure in the kingdom of God. Kenapa? Karena dalam kuasanya, dalam pemerintahannya, Allah bisa memakai berbagai cara untuk memelihara kita di tengah kesusahan, mencukupkan kebutuhan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di tengah berbagai kesulitan yang sedang atau mungkin yang akan kita alami di dalam kehidupan kita di hari-hari ke depan, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita, marilah kita terus mengarahkan fokus kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita mengarahkan fokus kita dan mengandalkan dan bergantung penuh kepada Allah kita yang maha kuasa itu. Allah kita yang mengatasi segala kuasa di dunia ini. Marilah kita terus melakukan kebenarannya sambil mengingat bahwa Allah yang memerintah dalam kerajaannya adalah Allah yang juga peduli terhadap anak-anaknya. Mari kita bersama menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan sekali lagi bahwa we are safe and secure in the kingdom of God. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama hari ini. Bahwa memang kami aman dalam pemerintahan Allah. Sudah sepatutnya kami tidak khawatir dengan hidup kami. Sudah sepatutnya kami terus memfokuskan pandangan kami kepada kerajaan Allah. Karena kami tahu bahwa kami aman di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, ajar kami jika kami saat ini mulai ragu terhadap hal tertentu dalam hidup kami. Jika kami mulai khawatir atau jika kami mulai overthinking dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tolong kami untuk kembali mengarahkan pandangan kami kepada Engkau saja dengan sebuah keyakinan bahwa kami aman di dalam pemerintahan Engkau. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.